tema yang berjudul ya, narasi dunia maya untuk pemuda dalam rangka kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, terutama berbicara tentang pemuda, saya menyampaikan yang terpasti adalah kita harus bisa menjadikan pemuda ini sebagai generasi yang produktif, kreatif, dan inovatif dalam mencintai NKRI ini, ikut bersama-sama untuk bisa membumikan paham-paham yang humanis lah, yang cinta perdamaian, kemudian bersama-sama untuk bisa menstabilkan keadaan apa yang ada di Indonesia ini dengan cara menjadi seorang pemuda yang produktif itu kita bisa menghasilkan sebuah karya, bisa menghasilkan sebuah kreativitas. Tapi kalau pemuda yang sibuk itu yang tidak bisa menghasilkan sebuah karya, hanya saja dia punya aktivitas. Nah, bagaimana supaya aktivitasnya bisa dikenal dan bisa bermanfaat, bisa produktif? Maka yang bisa kita tunjukkan di sini mungkin bisa ikut bersama-sama tadi menyebarkan narasi-narasi yang positif, membuat suatu konten-konten yang positif dalam rangka ikut menyebarkan paham yang cinta, karena kepedulian terhadap sesama adalah ajaran tertinggi atas nama kemanusiaan, seperti itu. Jadi harapan saya di Hari Sumpah Pemuda pada kali ini, dengan semangat kepemudaan Indonesia, kita harus jaga rasa persatuan, kesatuan, dan terutama cinta terhadap sesama. Jika sudah cinta, maka hal apapun, misalkan konflik yang terjadi, kita akan bisa menyelesaikan dengan cara yang mudah. Tapi kalau cinta belum kita terapkan, belum kita tanamkan di dalam hati, cinta terhadap NKRI ini, susah untuk kita akan bergerak. Maka ikut bersama-sama, mari kita berusaha untuk menjadi sosok pemuda yang produktif, yang bisa menghasilkan suatu karya untuk bangsa ini. Itu Mas. Oke. Jadi poinnya adalah membuat suatu karya ya Mas ya. Karena pergerakan pemuda zaman sekarang itu tidak seperti pemuda zaman dulu ketika masa kolonial. Pemuda dulu mungkin berjuang ya kan langsung di lapangan melawan penjajah ya kan, bertengkar dengan penjajah untuk mengambil kemerdekaan. Kalau zaman sekarang itu sudah sangat berbeda, perbedaannya sangat signifikan. Pemuda zaman sekarang adalah yang bisa membuat konten narasi atau narasi positif di dunia maya gitu kan, dengan memberikan dampak positif kepada sesama yang itu mungkin bisa menjadikan persatuan bangsa Indonesia itu semakin pekat gitu. Poinnya di sebuah karya itu sendiri, karena apapun karya kita selagi itu positif, dan meskipun banyak sekali yang tidak suka, misalnya banyak haters di mana-mana, ya lanjutkan saja gitu. Selagi kita berada di jalur yang benar, selagi kita berada di jalan yang benar, why not, kenapa nggak kita lanjutkan? Karena ini era sosial media, era digital, kita berkarya dengan apa yang kita bisa di dunia maya, di sosial media. Buatlah konten-konten yang positif, buatlah konten-konten yang menarik perhatian banyak orang, sehingga orang itu mau membaca dan mengamati konten-konten kita. Dan lebih bagus lagi kalau mereka bisa berubah dari negatif ke positif gitu ya pastinya ya. Ya terus berkarya aja lah buat kita semua. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92, 28 Oktober 2020. Semoga pemuda-pemuda Indonesia menjadi pemuda yang luar biasa, jadi pemuda yang bisa terus merawat persatuan bangsa ini. Gitu. Iya. Luar biasa sekali, nggak kerasa ya Mas ya? Luar biasa, nggak kerasa ini. Nanti kita, mungkin dari Mas Ipul ada channel YouTube-nya Mas, atau kita nanti hasil dari kita ngobrol kali ini bisa di-share di YouTube-nya Mas Ipul, atau nanti di-share di YouTube-nya saya juga bisa lah. Iya. Oke. Bisa. Pokoknya ini bukan pertemuan terakhir ya Mas ya. Harus ada pertemuan lanjutan lah ya. Di dunia nyata juga ya. Sambil ngopi, sambil nongkrong, kita berdiskusi tentang banyak hal. Betul. Persatuan dan lain sebagainya gitu.
luar biasa. Iya Mas, iya. Ini ada Ya, pertanyaan Mas, di layar ada pertanyaan ini. mau tahu dong Kak, motivasi supaya bisa istiqomah berkarya apa ya? Gimana menurut Nah, uh, Mas Noval? nah kalau dari saya sebenarnya motivasi itu timbul dari kita sendiri, bagaimana kita bisa mengatur, memanajemen waktu agar waktu itu bisa bermanfaat untuk diri kita. Nah, caranya motivasi supaya bisa istiqomah. Nah, artinya supaya kita bisa istiqomah, kita harus menjadwalkan ya, menjadwalkan dalam satu waktu kita harus fokus dalam bidang kajian. Misalkan kita akan menulis nih, kita akan menulis sebuah karya. Nah, mungkin lain hari kita akan fokus lagi ke bidang yang lain, misalkan tugas kuliah, tugas pekerjaan. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ingin bisa istiqomah dalam karya itu, kita harus fokus satu tujuan. Bagaimana kita bisa mempowerkan artinya fokusnya itu harus ditingkatkan supaya bisa istiqomah itu apa yang kita sukai, apa yang kita bisa manfaatkan lah. Misal bisa nulis ya, teman-teman bisa harus fokus dalam bidang kajian menulis. Jadi nanti akan timbul suatu karya. Nah, dari karya itu kita akan lebih semangat lagi bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Itu Mas, mungkin seperti itu Mas. Kalau dari saya pribadi ini mungkin opini subjektif ya. Selain jadwal juga sangat penting banget untuk istiqomah. Selain itu juga yang sudah kita bahas di pertengahan tadi, yaitu kesadaran mungkin ya, awareness, sadar bahwasanya berkarya itu satu aktivitas atau kegiatan yang penting banget, bukan hanya untuk diri kita, tapi terhadap banyak orang gitu. Kita bisa menciptakan perubahan dengan sebuah karya, dengan karya apapun, dengan cara yang kita suka. Yang penting adalah karya-karya yang positif gitu. Jadi kalau saya pribadi, selain untuk orang lain, saya juga ada motivasi egois mungkin ya Mas ya. Motivasi egois. Iya, tentu ada lah. Bahwasanya karya itu bagian dari eksistensi kita. Kita berkarya, maka keberadaan kita akan diakui oleh banyak orang. Kalau kata Pram kan, kalau konteksnya menulis ya, Pram pernah mengatakan bahwa seberapa hebat kita, seberapa pintar kita, ya kan? Kalau kita nggak menulis, maka kita akan termakan oleh zaman gitu. Orang-orang di masa yang akan datang itu nggak bakal mengenal kita gitu, kalau kita nggak berkarya gitu. Sekarang kita mengenal Bung Karno, Pramudia Anantatur, atau mungkin filsuf-filsuf zaman sebelum Masehi. Kita mengenal mereka karena mereka menulis dan karya-karyanya bisa kita baca sampai sekarang. Makanya eksistensinya tetap terjaga. Dia terpenting itu awareness, sadar bahwasanya berkarya itu satu kegiatan yang sangat penting sekali. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Mas Ipul. Iya. Sangat luar biasa sekali. Jadi, iya. Mungkin itu aja ya Mas ya, diskusi kali ini iya. ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa DM langsung aja ke Instagramnya Mas Noval, atau Instagram saya pribadi juga bisa, @islamisme. @islamisme. Udah, ya kayaknya. Iya. Saya lupa. Iya. @islamisme Iya, satu. nanti. Itu yang Instagram personal. Oke. Ya, jadi selalu happy lah, kita sama-sama berjuang ya sahabat-sahabat semua. Terutama ini sangat nikmatnya luar biasa kita bisa ketemu sama Mas Ipul ya, sama sahabat-sahabat semua, menyapa di dunia maya lah. Jadi kita harus punya satu rumus nih ketika kita mau mengadakan sesuatu kegiatan aktivitas supaya kita bisa langsung berhasil. Nah, ya rumusnya adalah gila. Jadi pertama G ya, itu kita punya goal, tujuan, artinya. Kemudian ilmu ya, I-nya ilmu, L-nya loyalitas, terakhir adalah action. Nah, penting sekali untuk diri saya dan Mas Ipul supaya kita bisa sama-sama action dengan cara yang positif, cara yang humanis dan bisa produktif seperti itu. Oke. Baik, terima kasih ya Mas ya, iya, atas waktunya iya, mau berbincang-bincang
di live Instagram ini kapan-kapan kita lanjutkan lagi dengan platform yang berbeda, atau mungkin dengan tongkrongan langsung sambil ngopi, sambil duduk bareng gitu ya. So juga terima kasih buat teman-teman yang udah gabung dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan membuat teman-teman sadar akan pentingnya berkarya dalam hal positif, berikan narasi yang baik kepada alam semesta gitu ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri ya Mas ya. Iya, terima kasih kembali Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam damai. Waalaikumsalam. Salam damai.